Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video kali ini saya akan membahas permain catur yang sangat menarik, dimainkan antara Fischer pegang buah hitam melawan Pilnik pegang buah putih. Permainan ini terjadi pada tahun 1959. Permainan dimulai langsung aja oleh Pilnik dengan E4, jab C5, kuda F3, D6, D4, C makan D4, kuda makan D4, kuda F6, dijawab dengan kuda C3. Ini pertahanan Sisilia ya. Hitam menjawab dengan A6 dan putih menjawab dengan gajah E2. Kalau Fischer pegang putih biasanya melanjutkan dengan gajah ke C4. Itu ada langkah favorit Fischer. Sini Pilnik bermain kurang agresif, yaitu dengan gajah E2. Langsung dijawab oleh Fischer dengan E5. Kuda mundur ke B3, gajah E7. Dan Pilnik melanjutkan dengan rokade pendek. Fischer melanjutkan juga dengan rokade pendek, lalu gajah E3, gajah E6, F3. Fischer menjawab dengan menteri ke C7. Ini masih teori. Putih melanjutkan dengan menteri ke E1 ya. Kemudian kuda B ke D7, benteng ke D1. Langkah A4 sebetulnya lebih kuat. Dilanjutkan dengan B5, langkah standar. Kemudian benteng D2 untuk menyusun lajur D dengan bentuk benteng F1 ke D1, rencana daripada putih. Setelah menteri ke F2, kuda ke B6, melanjutkan ke C4, peta yang ideal buat kuda putih, kuda hitam. Menteri F2. Sebetulnya yang bagus adalah gajah makan B6 ya. Tapi ada pertimbangan lain dari Pilnik sebagai pemegang buah putih, bahwa gajah hitamnya di peta hitam itu adalah baik karena susunan pionnya adalah di peta putih. Tapi ternyata kuda ini lebih bagus. Dan sayangnya hitam menjawab dengan kurang bagus, yaitu dengan benteng A ke B6. Di sini harusnya sesuai dengan rencana awal adalah kuda ke C4, gajah makan kuda, lalu B makan gajah. Jelas untuk mendapatkan lajur B ya, yang terbuka untuk hitam. Putih melanjutkan dengan gajah ke B6. Hitam melanjutkan dengan menteri ke C8, kuda A5, kemudian kuda D7, dan putih dalam masalah. Jika dilanjutkan umpama kuda ke D5, maka benteng makan D5, gajah makan D5, lalu benteng makan D5 ya, dan benteng ke B8, mengancam gajah sekaligus menang pion. Otomatis permainan akan dimenangkan oleh hitam. Kita lanjutkan. Setelah Fischer menjalankan benteng A ke B8, Pilnik tidak mensia-siakan kesalahannya tadi, maka dia makan kuda dengan gajah E3.
makan, benteng makan B6, kuda D5, kuda makan D5, E makan D5, gajah mundur ke D7. Lalu hitam menjalankan F4 untuk membuka lajur F. Fischer melanjutkan dengan gajah ke F6. Di sini Fischer tidak terpancing untuk menjalankan F5 ya, karena C3, gajah F6, maka F makan E5, D makan E5, lalu kuda ke C5 dengan posisi yang seimbang. Kita lanjutkan. Setelah Fischer menjalankan gajah ke F6, putih menjalankan C3, benteng mundur ke B8, F makan E5, gajah makan E5. Fischer tetap mempertahankan pion di D6 ya, agar supaya pion daripada putih tidak maju ke D6. Itu yang akan membayangkan hitam. Dilanjutkan dengan kuda D4, G6 untuk menghalangi kuda ke F5, A3. Fischer melancarkan serangan di sayap menteri untuk melemahkan pion-pion daripada putih. Kemudian raja ke H1, B4, lalu C makan B4, A makan B4, benteng ke C2 mengancam menteri di C7. Fischer menjalankan menteri ke B6. Sesuai rencana putih, yaitu kuda melanjutkan ke C6. Coba berhenti sebentar dan kita lihat posisi saat ini ya. Putih menguasai lajur F dan C, sekaligus juga mengurai kelemahan di pion-pion di sayap menterinya, dan jawaban hitam adalah B makan A3 ya. Putih melanjutkan dengan menteri makan menteri B6. Patut dipertimbangkan kenapa Pilnik tidak menjalankan dengan kuda makan B, benteng ya, benteng B8, dan menang kualitas, karena jawaban daripada hitam adalah menteri makan menteri, benteng makan menteri, lalu A2 akan promosi, makanya benteng mundur lagi ke F1. Gajah F5, benteng C ke C1, baru benteng makan. Kuda dilanjutkan nanti ancaman benteng makan, pion B2 dan menang. Lanjutkan lagi. Setelah B makan A3 dan menteri makan menteri B6, benteng makan menteri B6, B makan A3, benteng ke A8, kuda makan E5. Sepintas langkah ini bagus, tapi sebetulnya langkah ini kurang tepat karena memberi hitam bidak E yang kuat. Langkah ini kurang tepat. Harusnya putih melanjutkan dengan benteng ke A2, lalu benteng ke B2, makan, gajah ke
B5 dan benteng makan A3. Lanjut kuda ke E7, raja F8, kuda makan G8 dan posisi seimbang. Kita lanjutkan setelah kuda makan gajah E5, hitam menjawab dengan D makan kuda E5. Benteng ke C3 untuk menjaga pion A3. Benteng B2. Pada permainan akhir, pemain sebaiknya menempatkan bentengnya di baris terakhir, baris ke-8 maupun baris ke-7. Ini baris ke-7 bagi hitam. Ini peta yang ideal buat hitam. Lalu benteng C7, putih tidak mau kalah dengan menempatkan bentengnya di baris ke-7. Gajah ke F5. G4. Langkah ini merupakan harapan bisa mengasih balasan daripada serangan hitam. Tapi sebetulnya sebuah langkah yang memberi harapan yang palsu ya. Ada langkah yang putus asa, yaitu gajah C4, maka benteng ke C7, D6 makan gajah ke D6 ke D3 ya. Lalu benteng F ke C1 makan lalu benteng makan A3, ancaman skak. Mau nggak mau raja ke G1, lalu raja G7, dan ancaman nanti benteng ke D3 dan meraih pion D daripada putih. Setelah putih melangkahkan pion ke G4, hitam menjawab dengan gajah ke E4 skak. Ditutup gajah ke F3, gajah ke D3. Putih melanjutkan dengan D6, mengancam mempromosikan pionnya, sekaligus dia mengancam gajah makan benteng di A8. Hitam menjawab dengan benteng ke D8. Putih melangkah benteng ke E1, benteng makan D6. Benteng makan E5, dan hitam menjawab dengan benteng ke F6. Posisi yang sangat bagus bagi hitam, penempatan bentengnya. Dia mempertahankan pion di F7 sekaligus juga menyerang gajah F3. Putih melanjutkan dengan benteng ke E3, lalu benteng makan gajah F3, benteng makan benteng gajah ke E4, benteng C7 makan pion F7, lalu benteng ke F2. Di sini sebenarnya sudah menang, tapi putih melanjutkan dengan benteng ke F8, raja ke G7, benteng 8 ke F7, dan raja ke A6 menang. Demikianlah pelajaran permainan akhir benteng dan gajah dari Fischer yang patut kita pelajari dan ambil pelajaran dari permainan beliau. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.